Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat semua ya dan juga siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, di mana untuk pertemuan kedua di sini kita akan melanjutkan tentang materi yang kemarin. Untuk review dulu sebentar bahwa yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pendidikan IPA, kemudian macam-macam satuan, kemudian juga besaran pokok, di mana besaran pokok yang baru kita pelajari baru besaran panjang. Nah, di sini kita akan lanjutkan pada besaran yang berikutnya. Nah, sini ya, kemarin kita baru sebatas pada besaran panjang, sekarang kita masuk pada besaran massa. Baik, untuk massa itu sendiri yaitu jumlah materi yang terkandung dalam benda. Nah, biasanya sebelum ke materi, saya akan memberikan suatu contoh pemisalan dulu. Kadang-kadang kalian pernah atau sering mendengar kalimat seperti ini atau pertanyaan seperti ini. Berat kamu berapa sih? Gitu kan? Kemudian ditanya menjawab, oh beratku 50 kilo. Gitu. Nah, dalam pertanyaan tersebut ada sedikit kesalahan. Kesalahannya di mana? Tadi kesalahan pertama dengan pertanyaan seperti ini. Berat badanmu berapa? Nah, berat di sini tidak cocok dengan jawaban yang dilontarkan, yaitu 50 kg. Kok bisa Bu tidak cocok? Karena besaran dan satuan yang digunakan itu tidak sesuai. Nah, yang sesuai yang bagaimana Bu? Nah, yang kita akan bahas hari ini. Nah, kalian harus tahu dulu perbedaan antara massa dan juga berat, karena kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang itu menyamakan antara massa dengan berat. Ada yang mengatakan berat itu yang massa itu yang berat. Padahal dalam pembelajarannya atau dalam secara teorinya antara massa dan berat itu berbeda. Nah, massa sendiri apa? Massa merupakan nilai yang tidak akan berubah dimanapun tempat diukurnya suatu benda, dan satuannya massa itu adalah kilogram ya. Jadi massa itu nilainya tidak akan pernah berubah. Kalau misalnya di awal kita menimbang massa benda itu adalah 50 kg, kalian mau timbang dimanapun itu akan tetap 50 kg. Kalaupun boleh kita berhayal, kalian misalnya mengukur suatu benda masanya 50 kg, kalian bawa ke bulan pun hasilnya tetap akan 50 kg, karena tadi massa nilainya tidak akan berubah dimanapun tempatnya dia diukur, seperti itu. Dan diingat-ingat massa satuannya yang tepat adalah kilogram. Nah, sedangkan berat bagaimana? Berat itu nilainya akan berubah-ubah karena dipengaruhi oleh namanya gaya gravitasi ya. Dan satuannya adalah Newton. Nah, tadi pada yang pengantar kalimat yang Bu Rino tadi sampaikan, berat badanmu berapa? Kalau ada berat, berarti satuan yang digunakan harusnya Newton, bukan kilo. Gitu ya, makanya berat kemudian jawabannya menggunakan satuan kilo itu salah, karena memang tidak sesuai, seperti itu ya. Nah, kok bisa berubah-berubah karena pengaruh gravitasi Bu? Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Pada setiap tempat, kalau dia pada dataran tinggi, dataran rendah itu memiliki gravitasi yang berbeda, meskipun selisihnya cuma sedikit. Dan juga kalau kita bisa berangan-angan lagi, kalau kita tadi mengukur benda yang ada di bumi misalnya sebanyak 50 kg. Nah, kalau kita bawa ke bulan, kemudian kita ukur beratnya di sana, pasti sudah akan berbeda. Ya, berarti pasti akan sudah berbeda karena gravitasi yang ada di bulan itu 1/4 dari gravitasi yang ada di bumi, sehingga pasti nilainya akan jauh lebih kecil, seperti itu. Nah, satuannya harus menggunakan Newton. Nah, jadi mulai sekarang kalau bertanya pada teman kamu bukan berat badanmu berapa, tapi massa badanmu berapa, sehingga jawabannya cocok dengan satuannya, yaitu 50 kg. Nah, untuk berat itu sendiri diperoleh dengan cara menghitung massa bendanya dikalikan dengan nilai gravitasi. Nilai gravitasi itu nilainya ada 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini dibacanya lah sekon pangkat 2 atau sekon kuadrat, sehingga 2 dikalikan 10 sama dengan 20 Newton. Bu, kita bisa nggak mengukur berat badan kita? Sangat bisa sekali. Dengan cara yang pertama, kalian ukur dulu massa badan kalian menggunakan timbangan badan.
Kalian lihat di situ menunjukkan angka berapa. Kalau menunjukkan massa badan kalian 45 kg, maka untuk mencari beratnya kalian tinggal mengkalikan dengan nilai gravitasi, yaitu dikalikan 10. Sehingga berat badan kalian 45 dikali 10 sama dengan 450 Newton, bukan kilogram. Ya. Jadi massa satuannya kilogram, sedangkan berat satuannya Newton. Semoga kalian dari sini sudah bisa membedakan massa itu yang seperti apa, berat itu yang seperti apa. Kemudian alat untuk mengukur massa. Nah, di sini saya memberikan dua contoh dalam pengukuran. Yang maksudnya di sini adalah timbangan yang memang digunakan dalam kehidupan penjualan sehari-hari. Ya, biasanya kalau kita menemukan untuk mengukur massa gula, massa beras, massa telur, saya menggunakan seperti ini, di mana nanti di sini ada anak timbangannya sebagai penyeimbang. Sedangkan di sini adalah timbangan yang dinamakan, yang di sini adalah neraca Uhaus. Neraca Uhaus di sini ada dibagi dua, bergantung pada banyak lengan yang digunakan. Kalau lengannya ada 4, maka namanya neraca Uhaus 4 lengan. Kalau ada 3 lengan, maka namanya neraca Uhaus 3 lengan. Jadi namanya neraca Uhaus tergantung dari berapa banyak lengan yang digunakan. Nanti akan kemudian memberikan penjelasan bagaimana cara menghitung untuk neraca Uhaus itu sendiri. Sekarang kita konversi satuan massa. Konversi massa di sini tidak jauh berbeda dengan konversi panjang yang sebelumnya. Kita tetap sama-sama menggunakan tanggal konversi massa. Kalau tadi menggunakan kilometer, kalau pada panjang, kalau pada massa berarti dirubah jadi kilogram. Dan untuk konversi massa atau untuk satuan massa di sini juga memiliki variasi yang banyak ya. Satuannya ada ton, ada kuintal, ada ons, ya seperti itu. Jadi 1 ons sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kilo sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Karena gram ke kilogram itu naik 3 tingkat, berarti kalau naik dibagi 1000, ya seperti itu. Sekarang kita lanjut dengan pembacaan neraca Uhaus. Di sini yang Bu Dino tampilkan adalah neraca Uhaus 3 lengan, ya. Nah, di sini ada yang pertama adalah bentuk satuannya 0, 1, 2, di sini pembacaannya 0,1, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9, 1 dan seterusnya. Sedangkan yang di tengah adalah bentuk ratusannya, sedangkan yang di terakhir itu adalah bentuk puluhannya. Dan neraca Uhaus di sini satuannya menggunakan gram, ya. Jadi pertama angka satuan yang kalian lihat yang ditunjukkan dengan ini tandanya yaitu 2,4. Jadi 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, maka 2,4 gram. Untuk angka puluhan, maaf ini terbalik ya. Angka puluhan langsung kalian ambil yang di paling belakang, yaitu ada 40 gram. Sedangkan yang ratusan menunjukkan angka 500 gram. Kalau sudah, kemudian kalian jumlahkan hasil dari lengan 1, lengan 2, lengan 3. Nah, di sini kalian perhatikan bagaimana cara menyusun dalam penjumlahannya, ya. Jadi setelah ditotal maka mendapatkan 542,4 gram. Seperti itu. Sekarang pada besaran waktu. Nah, besaran waktu di sini di awal benar sudah katakan bahwa detik itu sama dengan sekon, ya. Jadi kalian bisa menggunakan sekon boleh, menggunakan detik juga boleh, ya, tidak ada masalah. Nah, konversi satuan waktu di sini 1 hari itu ada 24 jam. 1 jam sendiri itu ada 60 menit. 1 menit itu ada 60 sekon atau 60 detik. Nah, sekarang boleh nak tanya, kalau 1 jam itu kira-kira berapa sekon? Nah, ayo, ada yang masih ingat kalau 1 jam tadi 60 menit, 1 menit 60 sekon. Sekarang kalau 1 jam berapa sekon kira-kira? Ada yang masih ingat? Iya, karena 1 jam itu berapa sekon, sehingga kita tinggal mengalihkan 60 dikalikan 60 maka menjadi 3.600, sehingga 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon.
Nah, sekarang kalau satu hari berapa sekon? Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Satu jamnya ada 60 menit. Satu menit itu ada 60 sekon atau 60 detik. Maka kalian tinggal mengkalikan 24 dikali 60 dikali 60, maka menghasilkan 86.400 sekon. Jadi dalam satu hari itu ada 86.400 sekon. Nah, sekarang kalau kita balik, tadi kalau 1 jam ada 60 menit. Sekarang kira-kira kalau 1 menit berarti berapa jam? Ayo, ada yang bisa? Kalau 1 menit kira-kira ada berapa jam? Nah, maka tinggal kalian kasih 1 per. Jadi kalau ditanyakan 1 menit itu berapa jam, maka sama dengan 1 per 60 menit. Sama halnya dengan sekon, 1 sekon berapa menit? Maka 1 sekon itu sama dengan 1 per 60 menit. Nah, ini juga sama, 1 hari 86.400 sekon. Berarti 1 sekon berapa hari? Berarti 1 per 86.400 hari. Itu ya, cara penggunaan konversi satuan waktu. Nah, alat yang digunakan dalam pengukuran waktu itu ada stopwatch dan juga ada jam. Saya kira kalian ini sudah paham sekali. Contohnya di sini ada 2 menit sama dengan tadi 1 menit ada 1 jam ada 60 menit. Maka tadi 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Jadi bisa kalian gunakan 2 dibagi 60 atau bisa 2 dikali 1 per 60. Jadi kalau menggunakan perkalian maka kalian cantumkan 1 per 60. Tapi kalau menggunakan pembagian langsung 60-nya yang kalian gunakan ya. Jadi 2 dibagi 60 atau 2 dikali 1 per 60. Maka sama-sama akan menghasilkan hasil 1 per 30 jam. Kalau kita jadikan dalam bentuk desimal, 1 dibagi 30 maka menghasilkan 0,033 jam. Oke. Sekarang lanjut pada besaran suhu. Nah, di sini suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Tapi biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ingin mengukur suhu suatu air, sebenarnya kita cukup menggunakan tangan, kita celupkan pada air, langsung kita mengetahui oh ini panas, ini hangat, ini dingin. Tapi kita tidak tahu berapa derajat angka yang ditunjukkan pada saat panas, saat hangat, saat dingin. Maka kita membutuhkan alat atau perhitungan agar kita mengetahui berapa angka yang ditunjukkan pada derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, alat yang digunakan yaitu selalu menggunakan yang namanya termometer. Namun di sini termometer itu biasanya ada macam-macamnya. Jadi termometer di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada termometer dalam bentuk satuan Celcius, dalam satuan Fahrenheit, satuan Kelvin, sama satuan Reaumur. Kalian perhatikan titik yang ada pada bagian bawah. Pada masing-masing satuan di sini berbeda-beda. Yang di bawah di sini namanya lah titik beku air atau biasanya disebut dengan titik bawah untuk mempermudah. Jadi kalau saya mengatakan titik bawah berarti kalian harus tahu yang saya maksud adalah yang pada bagian titik beku air. Nah, yang di atas merupakan titik didih air. Biasanya Bu Dena juga menyebutnya adalah titik atas. Jadi kalau Bu Dena menyatakan titik atas berarti kalian sudah harus tahu yang dimaksud adalah titik didih air. Oke, untuk Celcius titik didih airnya ada 100, titik bekunya ada 0, Fahrenheit titik didihnya 212, titik bekunya 32, pada Kelvin titik didihnya 373, titik bekunya adalah 273, sedangkan Reaumur itu titik didihnya 80, titik bekunya adalah 0 ya. Jadi Celcius titik bawahnya ini Fahrenheit 32, Kelvin 273, Reaumur 0. Sekarang perbandingan ini yang perlu kalian hafalkan. Pada Celcius perbandingannya adalah 5, Fahrenheit perbandingannya adalah 6, Reaumur 4, sedangkan Kelvin 5. Cara penulisan skalanya itu sendiri adalah skala yang ditanya, ya, skala perbandingan yang ditanya dibagi dengan skala perbandingan yang diketahui. Jadi skala yang ditanya itu nanti angka skalanya di atas, sedangkan skala yang diketahui angkanya ada di bagian bawah. Kita langsung saja pada
cara pengerjaannya atau cara pengkonversi suhu. Di sini saya contohkan ada 20 Celcius, berarti berapa Fahrenheit. Nah, 20 Celcius dirubah dalam bentuk Fahrenheit, berarti yang ditanyakan itu adalah satuan Fahrenheit, yang diketahui adalah satuan Celcius. Jadi, pertama, membuat perbandingannya terlebih dahulu. Fahrenheit yang ditanya, Celcius yang diketahui. Tadi dalam perbandingannya skala yang ditanya yang di atas, skala yang diketahui di bawah. Sehingga kita lihat lagi di sini perbandingannya Fahrenheit ada 9, Celcius ada 5. Nah, berarti 9 yang ada di atas skala yang ditanyakan, 5 di bawah karena yang diketahui. Kalau sudah selesai, lalu lihat titik bawah atau titik lebur antara Celcius dan juga Fahrenheit. Tadi Celcius itu menunjukkan 0 derajat, Fahrenheit menunjukkan 32 derajat, ya. Jadi 20 Celcius sama dengan berapa Fahrenheit? Nah, kalian tulis dulu perbandingannya tadi, yang 9/5, kemudian dikalikan dengan angka suhu yang sudah diketahui, baru nah yang di sini tadi Celcius 0, Fahrenheit 32. Sekarang harus bagaimana, Bu? Dari 0 agar menjadi 32, maka harus ditambah dengan 32. Nah, kalau ada penambahan seperti ini, maka yang harus kalian kerjakan dulu adalah yang perkalian. Sehingga 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 dikalikan 9 sama dengan 36. Setelah selesai, maka baru ditambahkan dengan 32 sama dengan 68 Fahrenheit, ya. Sekarang untuk yang kedua, nih 318 Kelvin berapa reaumur? Maka reaumur di sini yang ditanyakan, Kelvin yang diketahui. Maka perbandingannya yang di atas milik yang ditanya yang apa? Reaumur. Kemudian perbandingan yang diketahui adalah yang Kelvin, berarti 5. Dikalikan dengan skala angka yang sudah diketahui. Nah, sekarang titik leburnya atau titik bekunya. Kelvin itu 273, reaumur itu 0. 273 agar dia bisa menjadi 0 harus diapakan? Maka harus dikurangi dengan 273, karena kan 273 dikurangi 273 sama dengan 0. Maka di sini harus dikurangi 273. Kalau pengurangan seperti ini, maka yang pengurangan dikerjakan terlebih dahulu, bukan perkaliannya. Kalau perkalian tadi adalah kalau ada penambahan. Kalau ada tanda tambah berarti yang dikerjakan dulu yang perkalian. Tapi kalau ada pengurangan, pengurangan dulu yang dikerjakan, baru hasilnya baru dikalikan. Jadi 318 dikurangi 273 sama dengan 45, baru dikalikan dengan perbandingannya 4/5. Sehingga 45 dibagi 5, 9 kali 4 sama dengan 36 reaumur. Seperti itu ya, semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Deno. Ini adalah tabel atau rumus suhu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini yang kalian harus ketahui dalam pembacaan tabel, untuk yang ini, yang satuannya berwarna hitam itu adalah yang ditanyakan. Sedangkan yang warna biru adalah yang diketahui. Sehingga cara pembacaannya Celcius ke reaumur, Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke reaumur, Kelvin ke Celcius, seperti itu ya. Celcius ke reaumur. Nah, berarti yang ditanyakan reaumur, maka perbandingan reaumur yang ada di atas 4, perbandingannya Celcius yang ada di bawah. Kemudian C ini adalah suhu yang sudah diketahui tadi. Contohnya tadi kalau seperti ini. Nah, ini 20, 318 itu adalah pengganti pada bagian C ini. Nah, setelah itu kalian lihat titik bekunya antara Celcius sama reaumur. Celcius itu kalau nanti kalian sudah lihat, Celcius ini akan menunjukkan titik bekunya 0, reaumur juga 0. Kalau kalau sama-sama 0, maka tidak perlu ditambah ataupun dikurangi. Nah, sekarang kayak Fahrenheit ke reaumur, berarti reaumur ini yang ditanyakan, berarti perbandingan reaumur yang ada di atas, sedangkan Fahrenheit yang diketahui perbandingannya ada di bawah. Nah, setelah itu kalian tulis suhu yang diketahui,
Kemudian dilihat titik bekunya. Fahrenheit ini menunjukkan 32, Reaumur itu 0. Maka dari 32 agar menjadi 0 harus diapakan? Nah, maka harus dikurangi. Seperti itu ya semuanya. Jadi kalian bisa mencoba nanti setelah selesai pembelajaran, kalian mencoba untuk membuat tabel ini sendiri di kertas, kemudian kalian coba membuat rumus-rumusnya sendiri ya. Baik, kemudian sekarang kita lanjut pada besaran turunan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang besaran pokok, sekarang lanjut pada besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya memang diturunkan dari besaran pokok. Ada berapa macam besaran turunan itu? Ada banyak sekali. Bukan berarti Bu Dono di sini hanya mencatatkan 5, berarti hanya ada 5. Tidak, ada banyak sekali. Ini hanya sebagai perwakilan saja. Ada berapa Bu? Ya banyak. Yang penting bukan termasuk dari besaran pokok. Makanya Bunda tadi minta kalian untuk menghafalkan untuk yang besaran pokok. Karena yang di luar dari besaran pokok itu sudah pasti adalah besaran turunan. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang bisa dengan diturunkan dari besaran pokok itu yang bagaimana. Nah, di sini yang pertama ada pemisalan dari luas. Luas itu kenapa merupakan besaran turunan? Karena luas itu kan rumusnya panjang kali lebar, di mana satuannya panjang itu meter, lebarnya juga meter, maka meter kali meter itu sama dengan meter kuadrat. Nah, meter itu sendiri kan merupakan satuan dari besaran panjang, berarti luas ini diturunkan dari besaran panjang, karena satuannya ini miliknya besaran panjang, seperti itu. Volume juga sama, volume ini rumusnya apa? Kalau pada kubus bisa menggunakan sisi kali sisi kali sisi, kalau pada balok bisa menggunakan panjang kali lebar kali tinggi. Meter kali meter kali meter maka meter kubik. Nah ini juga sama, volume merupakan besaran yang diturunkan dari besaran panjang. Sekarang kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu, di mana jarak itu satuannya adalah meter, waktu adalah sekon. Sehingga kecepatan di sini diturunkan dari besaran panjang dan juga besaran waktu. Gaya. Gaya itu adalah massa dikalikan percepatan, di mana massa satuannya kilogram, percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya itu diturunkan dari besaran massa, besaran panjang, dan juga besaran waktu. Kemudian massa jenis adalah massa dibagi dengan volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Sehingga massa jenis diturunkan dari besaran massa dan besaran panjang. Jadi kalian bisa melihat dari bagian satuan-satuannya. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Oke, kita sekarang melanjutkan dalam besaran turunan. Tadi salah satunya ada volume ya. Sekarang kita membahas tentang mengukur volume benda. Nah, di mana volume benda sendiri itu ada dua. Yang pertama ada mengukur volume benda teratur menggunakan rumus yang sudah ada. Bu, volume benda teratur itu yang bagaimana? Volume benda teratur atau benda teratur itu sendiri seperti contohnya ada balok, ada kubus, ada prisma, ada kerucut, kemudian ada bola. Nah, bentuk-bentuk benda teratur seperti itu kita bisa menghitung volumenya menggunakan rumus. Contoh kayak kotak makan itu kan bentuknya ada yang seperti kubus ya, berarti volumenya menggunakan sisi kali sisi kali sisi. Misalnya meja makan bentuknya seperti balok mejanya, berarti menggunakan panjang kali lebar kali tinggi, jadi lebih mudah. Nah, sekarang kalau benda tidak teratur yang bagaimana Bu? Nah, benda tidak teratur itu contohnya seperti batu yang memang permukaannya banyak sekali lekukan-lekukan, sehingga kita susah untuk mengukur volumenya. Maka untuk mempermudah kita bisa menggunakan bantuan volume air. Dalam penggunaan volume air di sini juga ada dua. Yang pertama mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas ukur. Tapi ya di sini Bu Dono minta maaf ada kesalahan dalam pengetikan. F1 itu adalah volume awal, sedangkan F2 itu adalah volume akhir. Nah, jadi dalam rumusnya di sini adalah V benda sama dengan volume akhir
dikurangi dengan volume awal. Bunda ulangi lagi, di sini ada kesalahan pengetikan. Untuk F2 adalah volume akhir, sedangkan F1 itu adalah volume awal ya. Maksudnya menggunakan gelas ukur tuh yang bagaimana sih Bu? Nah, di sini Bu Lina langsung kasih contoh soal. Hitunglah besar volume batu tersebut. Nah, di sini menggunakan 2 gelas ukur. Nah, di mana gelas ukur di sini, ini maksudnya hanya satu gelas ukur ya, cuman biar bisa membedakan saja. Pada gelas ukur pada kondisi awal, Bunda di sini memberi air, di mana air mula-mula itu ada 30 meter kubik. Nah, di sini 30 meter kubik. Kemudian kita masukkan batu yang akan kita ukur. Nah, setelah batunya kita ukur, pasti volumenya akan naik. Nah, di sini dicantumkan 40 meter kubik. Nah, berarti 30 di sini adalah volume awal, sedangkan 40 di sini adalah volume akhir. Nah, mencari volume bendanya, kita tinggal mengurangi volume akhir dikurangi volume awal. 40 dikurangi 30, maka menjadi 10 meter kubik. Nah, kemudian yang kedua, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan gelas ukur dan gelas berpancur. Di sini agak berbeda, ini adalah gelas berpancur, sedangkan ini adalah gelas ukur sebagai tempat penampung air yang nanti keluar dari gelas berpancurnya. Di sini hitunglah benda tersebut. Nah, di sini awalnya air ini yang dimasukkan gelas berpancur sebanyak 100 cm kubik. Nah, kemudian setelah batu yang akan diukur itu dimasukkan ke dalam gelas ukur, pasti airnya akan naik. Nah, kenaikan airnya itu yang nanti akan tumpah, kemudian kita akan tampung pada gelas ukur. Nah, lalu kita akan lihat pada gelas ukur itu menunjukkan angka berapa. Ternyata menunjukkan angka 20 cm kubik. Nah, berarti untuk yang seperti ini pengukurannya, maka langsung saja volume bendanya langsung kita lihat dari hasil angka pada gelas ukur. Tidak perlu pengurangan seperti cara yang pertama tadi. Jadi volume bendanya langsung kalian lihat pada gelas ukur. Jadi di sini hasilnya langsung 20 cm kubik ya. Paham ya dan tahu perbedaannya ya. Jadi yang pertama tadi menggunakan gelas 2 ukur tinggal mengurangkan, tapi kalau dengan adanya gelas berpancur dengan gelas ukur, berarti yang kalian lihat langsung nilai pada gelas ukur seperti itu ya. Lalu kita lanjut pada laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan di sini digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pada tanaman. Contohnya saja pada tinggi tanaman. Kadang-kadang kan kita ingin tahu ya, kalau kita menanam tanaman kok bisa ya setiap harinya itu tanaman bisa menjadi tinggi, kira-kira berapa ya tingginya setiap harinya. Nah, di sini dinamakan dengan laju pertumbuhan, di mana laju pertumbuhan di sini nanti bisa kita hitung dengan cara pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Pertambahan tinggi itu didapat dari tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal per selang waktunya. Saya berikan contoh agar lebih jelas. Di sini Andi ingin mengetahui laju pertumbuhan pada tanaman jagung. Pada pengukuran awal tinggi tanaman 10 cm ya, tinggi awalnya. Kemudian dalam waktu 5 hari tinggi tanaman menjadi 12 cm, maka tinggi akhirnya 12 cm. Hitunglah laju pertumbuhan tanaman jagung sehingga penyelesaiannya adalah pertambahan tinggi sama dengan tadi tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal, yaitu 12 dikurangi 10 per tadi selang waktunya sama dengan 5 hari, sehingga 12 dikurangi 10 sama dengan 2 cm dibagi 5 sama dengan 0,4, sehingga dalam waktu kurun 5 hari tanaman tersebut tingginya bertambah 0,4 cm. Seperti itu. Baiklah, sekian pertemuan hari ini. Jika memang ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa chat melalui Google Classroom-nya. Di situ nanti akan jawab atau bantu menjawab. Kemudian juga cek, kemudian juga sudah memberikan tugas untuk pertemuan kedua di sini. Dan sekali lagi tolong kalian cek tanggal pengumpulannya, jangan sampai terlambat. Dan saya berharap tugas pada pertemuan pertama tadi kalian sudah mengumpulkan semuanya. Dan juga karena di sini sudah selesai, maka saya nyatakan pada bab 1 sudah selesai, maka nanti kalian akan mendapatkan ulangan untuk bab 1. Tetap kalian harus cek Google Classroom kalian.
Situ juga kalian harus lihat lagi tanggal pengumpulan untuk ulangan untuk bab 1. Baiklah, sekian dari Bu Deno. Saya minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.